Yang penting asal sebutnya dia ruqyah, kemudian viral di YouTube, berobat ke situ, ternyata bukan ruqyah. Indi. Tapi sekarang terlalu banyak sekali orang yang mengaku ruqyah, tapi sebetulnya bukan ruqyah. Ada nggak kejadian Ustadz ruqyah muntah paku, atau ketika Ustadz meruqyah orang bisa memindahkan jin ke dalam botol atau ke dalam orang lain? Saya pun tertanya-tanya gitu, jangan-jangan saya ini nggak pandai ruqyah gitu. Ketika praktek baca-baca, ustadznya megang jin katanya. Ayo semuanya pegang. Jadi semuanya megang teman-teman saya, nangkap gitu ya. Nah saya nggak lihat apa-apa, tapi karena kawan saya lihat semua, saya pengen sertifikat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisakah dipindahkan ke orang? Itu namanya proses mediumisasi. Tanya Dokter Richard. Kemarin nggak masuk di akal saya. Jadi saya bercerita secara sains dan Kang Udin bercerita tentang ilmu sihirnya. Dan itu nggak masuk di akal saya. Tapi saya nggak berani masuk terlalu dalam karena beliau membawa agama ya. Jadi saya nggak bisa judgement bahwa apa yang beliau lakukan itu salah. Karena ini bukan dunia saya. Saya dunianya sains, saya sekolah bertahun-tahun di sains dan saya nggak bisa menjawab apa yang beliau sampaikan. Cuma ya menurut saya itu nggak masuk di akal aja. Dan untuk kita bisa menjudgment sesuatu itu salah ataupun benar, maka kita harus tahu yang benar dulu yang seperti apa. Dan maka kita harus tahu pengobatan secara Islam atau yang disebut dengan ruqyah yang benar seperti apa. Dan hari ini spesial banget kita datangkan salah satu ahli ruqyah di Indonesia, Ustadz Eri Abdul Somad. Selamat pagi. Abdul Rohim ya, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Dari mana nih? Dari Bandung ya datang ke sini? Dari Bandung langsung. Dari sini datang pagi-pagi ya? Jadi habis subuh tadi langsung start berangkat. Mantap. Saya nggak datang telat. Ustadz yang kecepatan. Ya, karena kalau dari Bandung lebih baik cepat daripada telat. Kalau telat macet ya. Sore nanti bisa sampai sini. Tapi memang kegiatan sehari-hari di Bandung. Iya, kegiatan sehari-hari saya terbagi dua di Bandung. Kalau saya di Indonesia di Bandung, kalau saya di Malaysia ada di Negeri Sembilan. Ke Malaysia juga? Ngapain Ustaz? Rumah di sana? Saya punya pusat terapi ruqyah di Malaysia. Oh ya, ada terapi ruqyah di Malaysia. Di Malaysia. Dan pasien itu pasien Indonesia atau pasien Malaysia? Pasiennya orang Malaysia, kemudian dari Singapura, Brunei biasanya karena dekat. Oh oke. Jadi ini sudah mancanegara ya mainnya ya, sudah ya? Alhamdulillah sudah mancanegara dari tahun 2012 dokter. Jakarta? Jakarta ada, tapi biasanya hanya ngisi training. Ngisi training. Jadi yang dilakukan oleh Ustadz ini sekarang training? Iya, lebih banyak dia training ya, mengajarkan kepada orang atau kepada masyarakat bagaimana sih melakukan ruqyah mandiri. Mandiri? Kan biasa ruqyah kan didoakan oleh Ustadz atau beramai-ramai. Iya benar. Nah, ruqyah didoakan sama Ustadz itu benar. Memang itu ruqyah syariah dan ya pada dasarnya ruqyah itu adalah diruqyah sama ahli ruqyah. Oke, itu yang saya dengar ya. Tapi yang jadi masalah sekarang, ketika orang yang banyak masalah terkena gangguan itu terlalu banyak, sehingga kemudian tenaga peruqyah terlalu sedikit, akhirnya dan masyarakat juga ilmu tentang ruqyah itu nggak tahu. Yang penting asal sebutnya dia ruqyah, kemudian viral di YouTube, berobat ke situ, ternyata bukan ruqyah. Indi. Bukan indi, tapi ini tapi kenyataan ya. membuka kedok. Sama aja. Jadi karena sekarang terlalu banyak sekali orang yang mengaku ruqyah, tapi sebetulnya bukan ruqyah. Bukan ruqyah. Tampilannya lebih ustadz, lebih janggut panjang kan gitu. Pakaiannya lebih lagi ya. Lebih lagi gitu. Tapi sebetulnya ngawur. Apa yang dia lakukan ngawur, bukan ruqyah. Oke, kita luruskan. Tapi sebelumnya saya masih pengen tertarik nih supaya kita semuanya lebih kenal dengan Ustadz Eri juga kan. Jadi Ustadz Eri kebanyakan sekarang ngajar supaya orang bisa ruqyah mandiri. Iya, ya. Benar. Jadi kayak kalau saya koreksi saya kalau saya salah ya. Jadi seperti kan kalau misalnya kita mimbarnya besar diruqyahin oleh Ustadz ya rasanya lebih ini. Tapi kan kita kan juga butuh kayak pukulan-pukulan kecil di rumah ya kayak gitu punya kayak misalnya kalau kita perawatan di klinik kita kalau perawatan yang pukulan besarnya, tapi kan kita perlu skincare di rumah untuk perawatan harian.
kita bisa ruqyah sendiri mandiri. Analoginya sama betul. Jadi kalau orang mau cantik, dia cuman perawatan di sini aja, di rumah nggak pernah pakai apa-apa. Nggak bisa. Ya, nggak bisa kan? Itu juga konsep ruqyah ini. Kalau dia dibiasakan bergantung sama ustadz untuk diruqyah, nggak sembuh. Memang pengalaman saya nggak sembuh. Berpuluh-puluh tahun dia terapi, tetap aja kerasukan terus. Tapi ketika dia belajar bagaimana meruqyah diri sendiri, ya tetap ruqyah sama ustadz. Tapi di rumah 24 jam dia melakukan ruqyah untuk diri sendiri. Oh mantap. Doa kayak gitu ya. untuk diri sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Pukulan kecil itu kalau terus menerus jadi besar. Oh iya, ini seperti ombak kecil. Nah. Jangan sepelekan ombak kecil loh. Iya benar. Saya selalu bilang kayak gini, Pak Ustadz. Kadang-kadang ombak besar itu nggak bisa menghancurkan karang, Iya. tapi hampir lepas karangnya. Kadang-kadang ombak kecil yang ngancurin Iya, karang. benar. Justru kalau di kami, kalau kesembuhan itu 100%, 75%-nya itu dari ombak kecilnya itu, ruqyah Oke. mandirinya. Jadi ini penting sekali ya ruqyah mandiri ya. Karena orang yang nggak tahu ruqyah mandiri, nggak bisa mengobati diri sendiri, nggak tahu cara bagaimana atau berdoa untuk diri sendiri gitu ya, maka akan jadi masalah. Kenapa? Kalau ya kan nggak mungkin kalau kerasukan bawa ke ustadz, kerasukan lagi bawa ustadz, tiap jam kerasukan gitu ya, tiap jam diisi gitu sama kalau memang dia percaya dengan gangguan tuh. Nah, ketika dia belajar ruqyah mandiri, dia bisa melakukan sendiri setiap detik, setiap saat. Oke. Jadi pukulan kecil itu jauh lebih dahsyat daripada pukulan besar yang hanya 1-2 kali saja. Oke. Dan Ustadz ngajarin itu di Indonesia sendiri sudah banyak cabang atau murid-murid atau kayak gimana nih? Iya, Sistemnya kalau Indonesia. Kalau di Indonesia hampir seluruh Indonesia. Hampir seluruh Indonesia. Jadi ada senternya atau murid di Indonesia? Mereka rata-rata punya center sendiri. Kalau yang pusat kita ada di Bandung. Itu semuanya di Iya. bawah Ustadz Eri atau mereka mandiri masing-masing? Mereka mandiri, tapi mereka mengakui sebagai sanatnya belajar dari saya. Oke. Kalau khusus untuk yang di Bandung, kita memang namanya juga UEA Center. UEA itu Ustadz Eri Abdul Rahim Center gitu ya. Dan untuk ruqyah memang kita gratiskan, tidak dipungut biaya sama Gratis? sekali. Gratis. Gratis? Waduh, luar Jadi biasa. kalau Ini kemarin ada singgungan-singgungan dengan biaya besar aja 25. Saya follower dokter loh. Kenapa saya suka? Karena suka kan jadi apa? Saya tadi posting di Facebook gitu ya. Sedang di tempat Dr. Richard gitu. Habis itu emak-emaknya komen, "Wah, saya kenal itu penyelamat emak-emak Indonesia dari skincare abal-abal." Thank you banget, Ustaz. Jadi saya suka nonton. Memang saya suka. Oke ya, jadi konten saya cukup nyampe ke Ustadz ya? Cukup nyampai. Dan saya tengok, Dr. Richard nih sama pesulap merah sama ini. Kerja yang bongkarin. Ya beda topik. Beda topik Ya, aja. kalau saya kirim abal-abal, Ustadz Merah mungkin lebih ke dukun abal-abal. Tapi makanya saya tertarik sekali angkat ini, Pak Ustadz. Iya. Tapi saya pengen angkat ini, mungkin kalau di stasiun TV lain yang diangkat tuh perseteruan antara si Udin dengan sulap merah. Sulap merah. Wah, malah diadu domba lagi kan. Kalau di saya pengen ambil momen ini untuk kita pengen kasih tahu ke masyarakat pengobatan yang benar itu yang bagaimana. Iya. Iya. Oke, kita mau masuk ke inti nih, tapi sebelum masuk ke inti, saya disclaimer dulu. Yang pertama, semua tujuan video kita ini adalah untuk pengetahuan dan edukasi. Ya, yang kedua, pengetahuan dan edukasi yang saya sampaikan adalah untuk pengobatan mana yang benar, mana yang salah. Jadi kita akan masuk ke pengobatannya, karena saya dokter. Ya, saya bukan tukang gosip, saya nggak akan masuk ke perkaranya, ya apa ya, perkara-perkara perkelahian mereka atau hukum mereka, saya nggak mau masuk sampai ke sana ya. Dan yang ketiga, saya izin Pak Ustadz, saya non-muslim. Iya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan saya bodoh, ada pertanyaan saya agak-agak ngawur, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi, Iya. Pak Ustadz. Iya. Tapi itu murni dari ketidaktahuan saya untuk bertanya. Iya. Oke, kita mulai ya Pak Ustadz ya. Iya, siap. Pak Ustadz, sebelum kita mungkin kita bisa jelasin ruqyah itu sebenarnya apa sih Pak Ustadz? Iya, ruqyah itu secara bahasa doa. Jadi kalau orang mengatakan bahwa saya nggak bisa ruqyah, sebetulnya salah. Karena setiap orang, setiap hari, setiap detik dia doa. Contoh, tadi pagi saya makan gitu ya. Kemudian sebelum makan saya baca doa. Ya kan, kalau saya muslim baca bismillah, bismillah. Gitu ya.
Dan itu doa. Dan itu ruqyah sebetulnya. Oh, oke. Jadi doa. kayak seperti kita doa tapi jampi mungkin kalimat jampi kepada ini, ya Tuhan berkatilah minuman ini agar bermanfaat untukku. Itu adalah ruqyah. Itu ruqyah. Jadi ruqyah itu secara bahasa adalah doa dan doa umum. Jadi non muslim pun ketika dia membacakan doa-doa di sini jampi-jampi ini berarti itu termasuk ruqyah. Itu bentuk dari ruqyah. Iya, itu secara bahasa. Oke. Nah, paham gitu. saya. Jadi seperti kalau kita mendoakan, kegiatan kita pun adalah ruqyah juga ya. Semoga kegiatan ini bermanfaat, dan ini adalah bentuk ruqyah. Itu ruqyah juga. Oke, tapi mungkin lebih dalam daripada itu ya mungkin ya. Lebih dalam dari itu ketika dia ditujukan kepada untuk pengobatan, maka ruqyah itu secara istilahnya adalah bacaan atau jampi-jampi yang dibacakan dan diambil dari Al-Quran. Kalau ruqyah syariah berarti dia diambil dari Al-Quran, kemudian dibacakan dengan tujuan untuk menghilangkan malapetaka atau musibah yang menimpa seseorang, baik itu sakit atau kesulitan atau was-was. Masalah, pokoknya semua jadi bisa ya. Masalah. Semua. Iya. Nggak ada masalah pun, kita mau terhindar dari masalah pun juga bisa ruqyah. Iya, karena doa kan. Artinya bisa seperti itu ya. Bisa. Cuma kalau misalnya dengan penyakit atau ada masalah mungkin akan lebih apa ya? Biasalah kalau manusia kan kalau ada sakit kan lebih ingat kepada Tuhan. Iya, benar. Benar ya, seperti itu ya. Jadi kita bisa ruqyah. Tapi kalau misalnya ke ruqyah, kita kayak tadi Ustadz bilang tadi, kita harus datang ke siapa sih sebenarnya? Iya. Jadi dia masyarakat sekarang ini kan ya namanya media terlalu wow gitu ya. Jadi orang mudah sekali untuk viral. Dan masyarakat Indonesia ini sama sebetulnya, di Malaysia juga gitu juga. Jadi teman-teman di Malaysia, Singapura, Brunei itu kerjanya nontonin video-video viral di Indonesia. Dan kemudian itu dianggap walaupun orang-orang pintar, dia doktor, profesor, tetap aja takjub dengan sesuatu yang luar biasa, yang sebetulnya nggak masuk akal. Tapi karena dikontenkan, divideokan, dan dia yakini bahwa itu benar, jadi sesuatu yang menakjubkan. Padahal kan secara sains nggak mungkin. Memang nggak bisa itu diilmiahkan kayak apa pun, nggak bisa kan. Kejadian-kejadian yang aneh-aneh itu bisa terjadi itu kan nggak mungkin. Itu artinya nggak ada? Artinya dia tidak ada. Kalau dia kebutuhannya adalah konten, berarti diada-adakan. Ada juga memang kejadian-kejadian aneh itu terjadi, tapi atas bantuan jin. Itu nanti lebih panjang lagi. Oke, kita masuk ke inti nih. Sepanjang Ustadz ruqyah dari sudah berapa tahun nih jadi? Saya ruqyah dari tahun 2004. Wah, tepatnya saat lulusan pesantren. Di akhir 2004 itu kan terjadi tsunami di Aceh. Saya jadi relawan di sana, mungkin jadi relawan terlama saya di sana. Artinya sudah 18 tahun ya, benar ya? 18 tahun ya sudah mau ruqyah orangnya. Iya. Ada nggak kejadian Ustadz ruqyah ketemu paku, muntah paku, atau ketika Ustadz meruqyah orang bisa memindahkan jin ke dalam botol atau ke dalam orang lain? Iya. Jadi ada dua jawaban nih berarti. Ada dua pertanyaan kan? Iya. Pertanyaan pertama, pernah nggak saya meruqyah kemudian keluar paku atau pisau Inggris lah atau apa gitu ya? Obeng gitu. Jadi sebetulnya gini dokter, saya pun tertanya-tanya gitu ya. Jangan-jangan saya ini nggak pandai ruqyah gitu. Kenapa? Karena saya lihat nih orang meruqyah kok keluar paku, keluar kaca gitu ya. Nah, jadi saya tertanya-tanya, pengen juga dalam hati, ya Allah kalau saya ruqyah boyo sekali-sekali keluar kaca gitu ya. Supaya saya ini nampak mantap. Ternyata enggak juga. Baru kemudian akhirnya saya menyimpulkan, oh memang enggak ada. Itu memang trik berarti. Kalau ada yang keluar kaca berarti kaca itu memang diadakan dia. Oh, sempat berpikir juga apakah ilmu aku kurang ya? Iya, dulu waktu awal-awal kan kayaknya kok ilmunya kurang ini. Enggak keluar kaca gitu. Sementara itu yang viral-viral itu keluar kaca, keluar paku kan. Enak aja gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi seumur hidup saya belum pernah sekalipun meruqyah yang keluar kaca. Jadi apa yang keluar kan itu sebetulnya proses detoksifikasi. Jadi jin itu ketika memang ada di dalam tubuh, keluarnya melalui muntahan. Jadi apa yang keluar di muntahan itu, apa yang baru dia makan? Apa yang dimakan? Itu logis. Kalau dia baru makan soto ya keluar soto. Itu logik. Ini makan soto keluar paku ya, logik. Makannya soto keluar paku. Jadi saya nggak pernah. Seumur hidup saya nggak pernah. Kemudian yang kedua,
Apa tuh? Mindahin jin. Mindahin jin ke botol ya. Jadi dulu ketika saya ngisi training di Malaysia, menarik. Ada salah satu murid saya itu datang ke saya, dia cerita, Ustadz saya dulu pernah belajar sama guru saya, ahli hikmah. Kan kalau yang Gus-Gus, yang macam Gus Samsudin bilang dia ahli hikmah. Ahli hikmah. Ahli ilmunya ilmu karomah. Jadi dia belajar sama itu ahli hikmah, ilmu karomah, diajarkan bagaimana cara nangkepin botol, nangkepin jin dimasukin botol, gitu ya. Jadi saya ikut training katanya selama 2 hari. Cuma 2 hari doang ya? Iya, lulus. Kemudian di akhir sesi praktek, ketika praktek baca-baca, ustadznya megang jin katanya. Ayo semuanya pegang. Jadi semuanya megang teman-teman saya, nangkap gitu ya. Ada yang nangkap kaki, ada yang nangkap tangan, ada yang nangkap janggut gitu kan. Nah saya nggak lihat apa-apa, tapi karena kawan saya lihat semua, saya pengen sertifikat. Akhirnya saya juga pegang. Kemudian kami sama-sama masukkan ke dalam botol kan gitu. Masukkan dalam botol, tutup. Habis itu dapat sertifikat. Ketika keluar katanya, waktu keluar saya tanyain satu-satu itu yang ikut training, kamu tadi lihat apa? Nggak nengok apa-apa. Terus kenapa kamu bilang pegang kaki? Kata guru suruh pegang, habis pegang aja. Jadi kesimpulannya ternyata itu hanya sebuah trik, akal-akalan saja supaya pengobatan itu benar-benar nampak seperti benar. Oke. Logika kalau kita masuk sains, jin tembok Cina bisa dia tembus. Coba foto plastik. Ini botol kaca, botol plastik gini, gimana dia nggak bisa nembus coba? Logikanya. Nah, jadi itu jelas sebetulnya penipuan publik yang dianggap sudah benar karena terlalu viral. Oke. Saya di Malaysia itu ada ustadz imam masjid, kalau ngobatin gitu, nangkepin jin, tangkepin, masukkan dalam botol, habis itu ditaruh di mimbar masjid. Kan kalau masjid itu ada mimbar, mimbar Jumat itu untuk orang khutbah itu. Kenapa ditaruh di mimbar Jumat? Supaya jinnya dengarkan khutbah Jumat setiap Jumat. Oke. Nanti kalau 1-2 bulan itu akan dinilai, dia akan tengok mana ini jin yang sudah bertaubat, dikelepas, gitu. botol. Dan itu percaya masyarakat, Mas. Ini antara, berarti kalau tadi ada training, ini gurunya dan muridnya itu halu berjemaah. Halu berjemaah. Jadi masing-masing nggak lihat, tapi seolah-olah lihat. Dan sebetulnya ini kan kesepakatan dalam kesekongkolan yang bohong ya. Kesepakatan tanpa kita ngomong sih sebenarnya, tanpa ngomong. Tapi kadang-kadang kan karena sertifikat tadi ya, atau mungkin mereka nih kalau saya ngeliat mungkin mereka ini nonton Dragon Ball. Di Dragon Ball tuh ada ilmu awal-awal. Piccolo tuh kalau aku nggak salah tuh dimasukin ke dalam botol. Karena nggak bisa ngalahin Piccolo. Kalau ilmu tenaga dalam memang dia arahnya ke sana kan. Ada ya memang ke situ. Bumi, ada udara, ada langit, dia ke situ memang arahnya. Oke, jadi nggak pernah ada lah ya namanya kita bisa ngambil jin masukin dalam botol atau pindahin ke kameramen gitu, ke santri. Iya. Atau Ustadz mau lihat dulu, mungkin ilmu Ustadz kurang. Ya, mungkin. Kalau Saya kasih lihat dulu. Ini ada video Kang Udin dan ini luar biasa banget. Dan ini banyak loh videonya, bukan satu. Jadi beliau melakukan ini berulang-ulang, meskipun di podcast saya nggak bisa dilakukan. Datang sama setan pakai sendal aja. Bismillah. Ngantem awakmu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Pakai sandal dan pakai ayat suci ya. Pakai ayat suci. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Sedang jepit aja takut. Oh, kamu nggak bisa amin orang ini. Kalau nggak bisa ya. Ada 2 pertanyaan. Iya. Bisakah dipindahkan ke orang? Itu namanya proses mediumisasi. Mediumisasi itu berarti memindahkan jin yang ada di sini, dimasukkan ke sini, dan mediumisasi biasanya itu saja. Orangnya memang itu saja. Orangnya itu saja. Dan dia memang sensitif.
ada gangguannya dan dimasukkan ke situ. Itu pertama. Itu beneran ada, memang jin itu dimasukkan ke sana. Tapi kita nggak tahu ya, apakah jin ini masuk ke sana, apa memang jin yang ada di sini berakting seolah-olah jin ini yang masuk ke sini. Karena kita kan nggak bisa tahu karena gaib kan. Saya juga nggak bisa lihat. Tapi yang jelas itu kebohongan semua. Itu bohongan semua. Iya, itu kebohongan semua dan itu termasuk trik. Dan itu salah satu pengobatan ruqyah yang tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Itu bukan ruqyah. Itu bukan ruqyah. Tapi itu praktek perdukunan. Dukun kan kenapa dia bisa jadi dukun? Karena dia punya perjanjian dengan jin. Oh. Dia punya perjanjian syirik. Ya, itu kalau benar-benar juga ada Kalau perjanjian. benar-benar dukun. Atau bisa Iya. jadi perjanjiannya juga dibuat-buat juga Itu bisa. makanya bisa jadi trik, bisa jadi beneran memang dia dukun yang punya perjanjian, bisa jadi hanya trik. Orang ini hanya dibuat karena dia sudah pandai acting, sudah biasa kan. Jadi dia berpura-pura. Oke. Atau ada jin juga masuk ke dia. Dua-duanya nggak betul. Dua-duanya pembohongan. Dua-duanya pembohongan. Dua-duanya tidak syar'i. Pertanyaan keduanya, apakah kita bisa berbicara dengan jin? Apakah seorang saking mungkin ilmu Al-Qur'annya tinggi banget bacanya kayak gitu punya bisa ngobrol berdua sama jin seperti itu? Iya. Jadi ini dia sebetulnya kalau yang dari video tadi dia ada dua. Yang satu memang orang kerasukan. Yang pertama itu dia memang kerasukan. Yang kedua adalah dia menggunakan orang lain, mediumisasi, dimasukkan ke orang tersebut. Kalau yang dimasukkan ke orang tersebut, maka itu adalah pembohongan publik. Ya, itu metode perdukunan. Jadi dua saja. Kalau itu metode perdukunan memang dia ada perjanjian dengan jin, maka dalam Islam hukumnya syirik. Dosa paling besar yang tidak akan diampunin. Ya. Kemudian yang kedua, kalau dia bukan dukun dan tidak ada perjanjian dengan bangsa jin, maka dia masuknya penipuan. Menipu itu dosa besar. Oke. Dosa besar dalam Islam. Jadi sama-sama dosa besar. Sama-sama semuanya dosa besar ya. Sama-sama penipuan. Apalagi yang dibohongin ini juga orang susah. Iya. Orang yang datang kan literally bukan orang sakit. Iya. Yang sudah jatuh ketimpa tangga lagi kan Iya. seperti itu kan. Iya. Ini dosanya lebih besar lagi nih sebenarnya. Kemudian yang apakah kita bisa berdialog dengan jin? Kalau orang itu memang ada jinnya dan kemudian kerasukan, itu bisa berdialog. Bisa ditanya, kamu namanya siapa, rumahnya di mana, dari mana, yang ngirim siapa. Tapi dalam ruqyah syariah itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena jin itu sifatnya pembohong. Dia Bukan hipnotis jujur kayak gitu Bukan. tidur. itu kan Tadi sedang makan apa kayak gitu punya nggak seperti itu ya. tidak. Kalau jin itu memang dia akan bohong. Kalau dia ditanya, kamu masuk dari sini, masuk ke sini, siapa yang kirim? Kan nggak mungkin dia bilang, oh yang ngirim saya Josbus. Nggak kenal, nggak ada hubungan apa-apa gitu. Mesti yang akan dia bilang, oh yang ngirim saya itu loh tetangga kamu yang kemarin baru berantem. Berarti nggak bisa dipercaya Nggak bisa omongannya. dipercaya. Tidak bisa dipercaya sama sekali. Kalau kemudian ada peruqyah syar'i yang kemudian dia berdialog dengan jin. Contoh saya kadang-kadang berdialog. Ketika ada kerasukan, saya tanyain, kamu dari mana? Diutus tukang sihir atau masuk sendiri? Saya tanya. Untuk apa saya bertanya? Untuk memberitahukan kepada umat, inilah cara dan trik setan itu membohongin manusia. Oke, bukan apa yang dikatakan itu pasti bisa dipercaya, bukan itu. Jadi beda kan kalau misalkan Dr. Richard nanya saya tentang kepakaran saya tentang ruqyah. Memang pengen tahu karena atas kepakaran saya. Tapi kalau kita bertanya sama jin yang merasukin, bukan supaya kita tahu. Tapi kita sifatnya menginterogasi karena dia penjahat. Oke. Kamu di mana? Barang curiannya kamu letak di mana kan itu kan? Oke, seru banget ini. Saya jadi pengen tahu, berarti selama Ustadz Ruqyah itu pernah ada kejadian orang kesurupan ditanyain, itu bisa jawab? Bisa Atau jawab. jinnya jawab? Bisa jawab. Kalau dalam ruqyah syariah Seringkah? sering. Kalau orang kerasukan dan dia memang benar-benar kerasukan, dia akan menjawab. Jinnya mengaku jin itu. Dia akan Dia jawab. bisa jawab. Oke, boleh nggak ceritakan satu aja pengalamannya? Bagaimana dok? Bagaimana Ustadz? Oh, dok lagi kan? Bagaimana Ustadz? Pengalamannya pada waktu itu dia kerasukan, memang sering kerasukan atau tiba-tiba kerasukan? Dia biasanya seperti itu, dia kerasukan. Jadi dalam kerasukan itu ada 4 tahapan. Tahapan pertama dia hanya dalam bentuk bisikan. Dia bisikan-bisikan, halusinasi. Yang kedua dia dalam bentuk angin. Jadi kalau di ruqyah dia hanya sendawa, hanya rasa sakit-sakit aja. Yang ketiga tahapannya dia masuk kepada
darah. Jadi ruqyah jin itu masuk ke dalam tubuh dan itu kalau di ruqyah dia akan berbicara, ngomong. Oke. Kemudian tahapan yang keempat dia masuk ke jiwa. Kalau orang ke jiwa dia kalau di ruqyah dia pingsan, nggak sadar diri gitu. Nah, itu kalau di ruqyah kalau memang ada gangguan jinnya ya, dia memang akan berdialog. Oke. Agak sedikit unik di sini. Saya tahu sains dan keagamaan tidak akan pernah menyatu. Agak sedikit unik di sini karena saya memandang permasalahan apa yang Ustaz, kita diskusi ini Ustaz ya. Saya memandang ini adalah kemungkinan ODGJ pasiennya. Mungkin bisa jadi pasien yang datang ini adalah pasien skizofren. Itu juga bisa Ustaz. Jadi datang dengan halusinasi. Saya dulu pernah masuk di stase kejiwaan, itu ada halusinasi, ada waham, ada yang ngerasa dia punya ayamnya bisa kayak gini punya, kayak gitu punya kan. Terus dia kerasukan, ya mungkin dari sisi medisnya penjelasannya adalah yang seperti saya. Dari sisi keagamaannya mungkin seperti Ustadz. Tapi apakah itu memang jin? Jadi gini, dia tetap ini benar. Jadi menurut sains, menurut dokter itu memang benar bahwa adanya orang yang dia halusinasi kemudian berbicara sendiri, meromet gitu ya. Itu bukan dari jin, memang dari kejiwaan dia paling dalam gitu ya. Benar secara sains. Makanya dalam Islam itu sakit itu dibagi jadi dua. Yang pertama jismiyah, yang kedua ruhiyah gitu ya. Jismiyah berarti medis, memang dia sakit fisik, melemahnya organ dia sehingga dia sakit. Kemudian yang kedua ruhiyah, hati. Nah hati ini yaitu memang benar dia ada kejiwaan seperti itu. Namun ada yang dia kejiwaan kemudian ditempelin sama jin. Memang ada jinnya. Oke, berarti jin itu ada? Jin itu ada. Oh, saya mau konfirmasi, tapi sebelum konfirmasi kita minum dulu. Cheers. Oke. Ini minuman kolagen saya. Ini minuman kolagen pertama di Indonesia yang 12.000 international unit. Jadi kolagennya paling tinggi dan ini sebenarnya tanpa pemanis buatan. Rasanya gimana? Saya kira tadi jus. Bukan jus, ini minuman kolagen. Ini bisa buat kulitnya jadi lebih kenyal, lebih cerah. Karena di dalamnya ada DNA salmon dan ada glutathione. Berarti saya cocok pakai ini. Wah, berarti harus dikirim. Dan juga kalau untuk orang yang sudah berumur ini bagus banget untuk tulang dan sendi. Oh iya. Ya, jadi kayak ibu saya dulu kalau makan obat, kalau dia makan dia kan sakit-sakit kaki nih. Ya. Kalau makan obat penahan sakit, kena mah. Nggak makan obat ini, nggak bisa jalan. Jadi saya kasih ini tapi 2 bulan minuman kolagen dan dia bisa jalan kemana-mana nggak sakit lagi. Jadi memang untuk sendi dan memang untuk tulang. Kalau untuk orang tua ya. Tapi maksud minumnya jangka panjang. Nanti saya akan bungkusin untuk Ustaz. Ya, tapi ini enak. Mantap. Atau Ustaz mau kopi? Nah, ini kopi stamina laki-laki, Ustaz. Kemarin Ustaz Dery minum ini. Ini kopi untuk stamina laki-laki. Nanti nggak bisa tidur. Ya. Tapi saya ritual dulu, habis itu tidur. Tidurnya lebih nyenyak. Kita lanjut, Ustaz. Jadi, jin itu kalau misalnya jin itu ada, ini koreksi saya kalau saya salah ya. Saya pernah lihat di TikTok ya kan namanya kita belajar sekarang kan bisa online nih nggak cuma belajar dengan guru nih. Katanya kalau misalnya orang bisa lihat jin, even itu ulama sekalipun katanya, itu bukan lagi muslim. Betul nggak, Mas? Jadi perkataan dari Imam Syafi'i itu kalau ada orang yang mengaku bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, maka persaksiannya ditolak. Dan dia dihukumi sebagai pendusta. Itu memang benar? Memang itu perkataan. Berarti saya nggak salah dengar di TikTok. Jadi jin itu ada, tapi manusia tidak bisa melihat mereka. Itu sesuai dalam Al-Quran juga seperti itu. Mereka bisa melihat kamu dari tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Itu dalam Al-Quran ada. Jadi jelas. Itu sesuatu yang gaib yang tidak boleh. Ini ranahnya memang kalau kita berbicara tentang jin itu berbicara tentang hal yang gaib. Hal yang gaib tidak ada satu orang pun yang mengetahui kecuali Allah. Jadi kalau misalkan ada orang mengaku bisa melihat jin, dia bermasalah. Oke, bisa jadi dia juga halusinasi. Karena ada 3. Yang pertama, orang bisa lihat jin karena ada jin dalam tubuh dia. Berarti dia kerasukan. Oke, itu ada juga saya pernah dengar. Jadi karena dia kerasukan, maka jin bisa lihat jin. Tubuh dia, jin bisa lihat jin. Jadi perantara. Yang pertama. Jadi
Yang pertama, kalau ada orang ngaku bisa lihat jin, berarti dia kerasukan. Oke. Yang kedua, kalau ada orang bisa mengaku bisa lihat jin, maka kemungkinan adanya perjanjian. Perjanjian, kalau tadi kan hanya kerasukan. Yang kedua ini adanya perjanjian. Dengan Memang dunia antara hitam dia ya? dengan jin. Oke. Dan itu perjanjiannya dahsyat tuh. Memang dia melakukan sesuatu yang nista. Pernah dengar? Kan, Tapi itu memang ada ya? Perjanjian seperti itu ada? iya kan itu dukun AS itu, yang di Medan. Hah? Yang bunuhin banyak wanita. Oh. Yang kemudian liurnya diambil. Oke. Itu kan perjanjian. Dia akan mendapatkan ilmu hitam yang paling tinggi menurut kebohongan jin itu. Sebenarnya kan dibohongin. Dengan syarat apa? Dia harus membunuh sebanyak-banyaknya wanita dan mengambil liurnya dia minum. Oke. Itu kan perjanjian. Artinya harus ada dosa yang dia lakukan, yaitu Ada yang dibayar. pembunuhan. Oke. Dia bunuhin itu ya. Ada yang ritualnya perzinaan. Oke. Dia harus menzinai berapa gadis. Itu mungkin alasan juga itu. Dasar aja. Iya. Dasar aja dia yang bangke, dia yang Kan, mau. makanya kata pesulap merah kan kalau nggak cabul ya kibul gitu. Itu memang benar. Dan ini nggak bisa dikonfirmasi karena sesuatu yang nggak bisa terlihat. Ini kamu betulan memang cabul atau kibul. Ya nggak bisa dikonfirmasi, tapi dalam otak saya nggak bisa terima, dasar aja dia cabul, dasar aja orang itu bangke kadang-kadang. Kemarin ada nelpon saya, ternyata menarik ini. Hah? Dia orang termasuk dia konsultasi sama saya, Ustadz, saya punya jin keturunan. Kata orang saya punya jin keturunan dan Muslim menganggap dirinya rukyah, memang rukyah. Dia bilang pengobatan rukyah. Tapi khusus untuk jin saya ini tidak bisa dikeluarkan dengan cara apapun kecuali dengan satu cara. Ya, mohon maaf Ustaz, tolong jangan disebarkan, nanti tolong di-skip nih ya. Jadi dia bilang gini, saya diminta sama si yang merukyah itu, dia bilang ini bisa dikeluarkan satu cara saja. Caranya apa? Harus melakukan hubungan badan dengan yang merukyah itu dan kawannya bertiga. Jadi perempuannya satu, laki-lakinya dua. Oke. Tapi dia kan orang logik, orang pintar. Nah, ini jelas pembohongan. Tapi dia nggak berani ngatakan bohong. Dia nelpon saya dulu, mastikan ini bener nggak Ustaz? Ya, saya bilang itu dukun, cabul, nggak bener. Sampai seperti itu. Jadi kibul ini bisa memang betul-betul sampai seperti itu dan mau. Kemarin waktu saya live ada yang cerita di situ, Ustadz, saya baru dirukyah. Waktu dirukyah dimasukkan ke ruangan gelap, saya dengan perawat, saya hanya perukyahnya saja, kemudian tanpa busana. Saya bilang itu bukan rukyah, itu pencabulan. Itu bukan rukyah ya? Itu bukan rukyah, itu pencabulan. Itu pencabulan. Rukyah seperti saya nggak boleh menyentuh. Perempuan nggak boleh sentuh. Nggak boleh sentuh. Nggak boleh sentuh. Kalau sentuh harus pakai sarung tangan tebal. Oke. Walaupun saya jarang sekali, saya nggak boleh. Saya biasanya pakai tongkat. Oke, jadi itu kalau rukyah nggak pakai baju itu modus namanya ya. Modus ya. Modus. Itu kalau kata ya saya ngerti banget tuh kata pesulap merah itu. Jadi tes dulu satu. Jadi kalau misalnya dia mau tanpa busana, berarti ini bisa dipegang. Habis bisa dipegang, bisa dipengaruhi yang lain. Jadi kayak ada step-stepannya kayak gitu punya. Tapi yang jelas itu berbahaya sekali ya. Jadi jin itu kalau menurut dari sisi Ustadz, jin itu memang ada dan bisa kita ruqyahkan. Bisa hilang nggak kalau diruqyahin? Bisa. Dan itu makanya saya kan mengajarkan metode bagaimana meruqyah diri sendiri supaya jin itu keluar dengan sendirinya tanpa harus proses kerasukan, tanpa harus proses diruqyah sama Ustadz. Oke, pertanyaannya kayak gini aja deh. Ruqyah itu bisa nyembuhin penyakit apa aja sih? Jadi gini, dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 82, itu ada firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran. Jadi Al-Quran, kitab suci umat Islam itu, salah satu mukjizatnya adalah sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang percaya, yakin. Gitu. Jadi para ulama, orang-orang yang alim, orang-orang yang ahli tentang Al-Quran, mereka mentafsirkan bahwa yang dimaksud penyembuh di situ adalah penyembuh untuk penyakit medis dan non medis. Jadi orang yang kena medis pun ketika dia dibacakan Al-Quran, dia akan menenangkan. Bukan menyembuhkan secara total, diruqyah kemudian sembuh, enggak ya. Oke. Tapi dia menenangkan jiwa sehingga kemudian mempercepat kesembuhan. Iya. Kalau orang jiwanya tenang,
hatinya tenang, Betul. menerima pengobatan, lebih mudah sembuh. Selnya akan lebih cepat untuk perbaikan. Benar itu. Maksudnya di situ. Dan itu sudah ada penelitiannya memang. Iya. Ya jadi jangan kan kayak gitu ya. Misalnya kita datang ke dokter, tidak percaya dengan dokter itu, dengan kita percaya dengan dokter itu, benar. dipegang oleh dokter itu aja bisa sembuh. Iya. Itu makanya saya bilang ruqyah tidak bertentangan dengan sains, karena dia akan beriringan. Oke, berarti berarti ruqyah ini adalah bentuk doa yang pengobatannya itu mendoakan. Iya. Jadi bukan mendoakan sembuh kayak gitu punya, enggak. Enggak ya, mempercepat kesembuhan. Mempercepat kesembuhan. Nah, artinya, kecuali orang yang memang sakitnya karena gangguan jin. Jadi ada orang yang dia kena gangguan jin kemudian dia nggak bisa jalan. Secara medis memang nggak ada sakit medisnya. Diperiksa ke dokter nggak ada, gitu kan. Nah, ketika diruqyah jinnya keluar, dia langsung bisa berdiri. Itu kan ketempelan itu ada. Itu jin. ada. Itu ada. Dan itu kalau diperiksa ke medis nggak ada penyakitnya. Oke. Di situ dia. Sebetulnya baru kuncinya di situ. Ketika dicek ke dokter, penyakit itu nggak ada. Tapi dia merasakan ada, dia nggak bisa jalan. Nah, ketika diruqyah reaksi keluar dan dia bisa jalan langsung. Berarti dia memang bukan medis. Ini sejujurnya, ini nggak masuk di sains saya ya. Tapi saya ngerasa nggak ada yang salah. Iya. Ya, jadi apa yang dilakukan Ustadz juga mendoakan, diruqyah, ya terus pasiennya bisa jalan. Kalau misalnya yang salah tuh menurut saya kalau misalnya Ustadznya ngambil paku dari situ. Iya. Itu namanya mengada-ngadakan. Atau memindahkan sesuatu. Iya. Terus karena dipindahkan sesuatu minta 25 juta. Iya. Menurut saya itu salah. Tapi kalau kita mendoakan, menurut saya ya gangguan-gangguan entah apapun itu menurut saya itu koridornya masih oke. Dan itu kan kalau dia datang ke saya. Secara sains saya mandang ya, secara sains ya. Iya, kalau dia nggak mau datang ke saya ajarkan. Coba bacakan doa. Bisa Ya, juga seperti bisa, ya Allah. Kalau ada jin dalam tubuh di kaki saya ini ya Allah, maka keluarkanlah ya Allah. Baca beberapa ayat, sudah. Dia bisa sembuh dengan sendirinya, dengan doa itu. Ya, saya percaya, kalau itu saya percaya. Jadi memang kekuatan doa dan kekuatan spiritual, kekuatan psikologis itu memang. Ya, kekuatan doa itu kan masuk sains. Iya, benar banget Udah, itu. berarti kan itu masuk sains juga sebetulnya. Betul. Dan itu kan sugesti juga. Kenapa dia nggak bisa jalan? Karena hatinya menerima, sakit ini menyebabkan aku nggak bisa jalan. Akhirnya nggak bisa jalan. Betul. Tapi ketika dia disugesti, kamu doa, kalau kamu sudah doa, apa yang nggak dikabulkan sama Allah, sama Tuhan kan? Ketika dia sugesti masuk, sudah didoakan kok masih ada jinnya. Akhirnya dia bisa jalan, kan masuk sains. Oke. Setelah diruqyah perlu nggak tetap berobat medis atau ke dokter? Dia perlu cek ke dokter. Jadi saya selalu mengatakan kalau kamu mau berobat, saya selalu mengatakan ciri-ciri, kalau dokter mungkin lihat TikTok saya itu, saya selalu bilang ciri-ciri orang terkena gangguan sihir. Selalu sakit kepala, selalu sesak di dada, sakit di perut, sakit di pundak belakang. Tapi harus dicek ke dokter. Kalau kata dokter, oh ini nggak ada penyakitnya, berarti itu ciri gangguan jin. Tapi kalau di dokter ada, ya berarti medis. Diobati secara medis. Adapun kamu diruqyah hanya doa. Oke. Doa supaya hatinya lebih tenang, nggak bertanya-tanya, jangan-jangan ini santet, jangan-jangan ini sihir. Yang jangan-jangan tuh kan akhirnya masuk jadi sugesti. Oke, jadi sebenarnya ruqyah dan pengobatan medis itu bisa berjalan beriringan. Memang harus berjalan beriringan. Harus jalan beriringan Ya dokter kalau ngobatin tidak kan saling doa juga. Tidak saling menghalangi satu sama lain, bahkan saling menguatkan satu sama lain. Saling menguatkan satu sama lain. Pak Ustadz bisa karena banyak kayak gitu punya, bisakah ini bisa lihat penyakit atau apa Pak Ustadz? Kalau ada orang sakit, saya langsung bisa gitu ya. Iya. Kalau saya bisa lihat, berarti ada jin dalam tubuh. Makanya saya kalau training saya bilang, nggak ada manusia satupun di muka bumi ini yang bisa melihat jin, yang bisa menerawang. Oh kamu nih sakitnya karena santet. Santetnya dari sebelah ini dia tahu semua. Nggak ada orang tahu. Nah, itu orang pintar. Iya, makanya saya bilang sama mereka, kalau satu hari nanti kamu menyaksikan saya bisa melihat sakit orang, kemudian langsung menentukan tanpa masuk ke medis, tanpa harus diperiksa ke dokter, tanpa harus diperiksa ke rumah sakit. Saksikan bahwa dalam tubuh saya ada jin, tolong ruqyah saya. Saya umumkan itu. Kenapa? Karena saya manusia biasa yang nggak bisa lihat. Secara sains yang saya lihat ya, kelainan-kelainan seperti ini punya menurut saya sih orang-orang yang seperti itu orang-orang skizo ya. Dalam skizofren itu ada namanya dengan halusinasi dan ilusi. Ya,
Iya, ada halusinasi, ada ilusi, membayangkan sesuatu. Ada juga loh yang dia tuh merasa bahwa, saya sering banget di rumah sakit jiwa dulu, dia merasa bahwa dia itu titisan Tuhan, bahwa dia malaikat kesekiannya Tuhan. Iya. Masalahnya kadang-kadang orang tersebut tuh nggak kelihatan gila, penampilannya bagus, penampilan oke, sehingga bisa mempengaruhi ke orang lain. Ini kan justru bahaya nih. Iya. Makanya kalau di rukyah dia disebut seperti indigo itu, punya indera keenam. Ya, jadi beda tipis lah ya. Di indera keenam itu jadi masuk, kalau dari sisi medis masuknya ke situ tadi, dia punya halusinasi. Makanya selalu saya mengatakan kalau kamu merasa punya indera keenam, kemudian kamu mau sembuh, karena itu akan menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Lihat apapun semuanya dari sisi indigo dia, kan pusing itu. Nengok ini sakit, nengok ini kayaknya dia benci sama aku nih. Gitu, nengok sana gitu juga. Sakit hatinya. Nengok orang semuanya kayaknya nggak ada yang baik kan gitu. Tengok sana ada jin, di sini ada hantu gitu kan. Halusinasi karena sering nonton TV. Kan orang lihat hantu, ada pocong, ada kuntilanak, dari mana itu? Kan dari TV yang kemudian masuk ke hati. Oke. Kemudian terwujud dalam sebuah mindset. Dalam sebuah pikiran ya. Pikirannya. Akhirnya lihat bayangan sudah jadi kuntilanak. Oke. Jadi ruqyah itu berapa lama sih, Ustadz? Ruqyah itu sekitar 30-40 menit cukup. 30-40 menit. Apakah berarti nggak perlu ada ustadz, benar-benar kita pun sendiri bisa di rumah ya? Iya, makanya diajarkan. Di TikTok tuh kan saya bacakan ayat-ayat Al-Quran tuh. Dan biasanya kalau saya baca ayat ruqyah itu ya viral tuh. Kemarin yang terakhir seminggu lalu saya baca ada sampai 9 juta orang. Wah, mantap. Yang nonton 9,3 juta. Ayat Al-Quran, ayat ruqyah yang saya bacakan kemudian saya upload di TikTok itu dengan tujuan kamu tinggal dengar saja di rumah, nggak perlu datang ke UA Center. Oke. Belajarnya berapa lama? Nggak lama sebetulnya. Berapa lama? Ya 2 jam. Oh, cuma 2 jam? Satu kali pertemuan ya, gitu? Kalau lengkap 2 hari. 2 hari. Tapi kalau hanya untuk ruqyah sendiri 1-2 jam sudah cukup. Atau nggak perlu ikutin training saya. Ikut live saya setiap pagi jam 6 sama malam jam 8. Oh, ada live ruqyah? Iya, ada 21 negara yang ikut. Wah, mantap. Dari Saudi, dari Qatar. Sekarang masih sering ruqyahin orang? Saya sekarang jarang meruqyah. Kenapa? Jadi lebih banyak mengajarkan ruqyah. Lebih banyak. Kenapa? Alasannya apa alasannya? Alasannya saya nggak punya waktu lagi untuk meruqyah. Karena meruqyah itu buang-buang waktu bagi saya. Kenapa? Karena saya tangani harus 1 orang. Kalau ngajarin bisa lebih banyak orang. Tapi kalau ngajarin banyak orang dan itu membangun mindset agar mereka percaya pada diri sendiri. Ternyata ruqyah itu mudah, nggak harus ustadz, nggak harus dia belajar ritual-ritual tertentu. Orang biasa pun bisa. Kalau hari ini saya minta ruqyahin saya di sini boleh nggak, Ustaz? Boleh. Boleh, Ustaz? Boleh. Boleh. Oke, yuk kita mulai, boleh ya? Boleh, izin ya? Boleh ya? Iya. Kayak gimana nih, Ustaz? Oke, kalau ruqyah itu sebetulnya harus ada sentuhan, tapi kalau nggak sentuhan juga nggak apa-apa. Tangan atau kayak gimana? Enggak, dokter, atau saya duduk mendekat? Dokter di situ. Oke. Kalau enaknya ambil mendekat. kursi boleh? Kursi. Ambil kursi. Kursi. Buka baju nggak? Enggak. Nanti pencabulan. Pencabulan nih. Semalam buka baju dia, kaget. Di sini ya? Di sini cukup, Ustaz? Oke. Saya duduk? Di sini, saya biar sentuh. Saya Atau saya di situ, dokter duduk sini. Oke. Silakan, Ustaz. Oke. Saya sikapnya seperti apa? Matanya dipejamkan. Hanya mendengar saja doa saya. Siap. Sekitar 15 menit. Siap. Oke, matanya dipejamkan. Dan ini ruqyah ini kan doa. Jadi doa itu bisa untuk semua. Bukan hanya untuk umat Islam ya, tapi non muslim juga boleh. Tidak ada masalah. Siap. Makanya dalam live saya kalau mereka yang ikut itu juga banyak, yang Buddha ikut, yang Kristen ikut, nggak ada masalah. Karena hanya sekedar doa. Gitu. Kalau ada penyakit dalam diri saya, jauhkan. Insya Allah. Yang kalau dokter nih, yang dekat dia adalah ain. Ain itu orang dengki. Jadi dengan doa, insya Allah itu akan hilang. Amin. Banyak yang benci dengan saya. Iya, saya tahu. Karena saya follower. Tahu. Ya kalau kita bongkarin sesuatu, nggak mungkin juga yang benci dengan saya bilang, wah Dokter Richard kami sayang banget kayak gitu. Ya mafia pasti benci lah dengan saya, Pak Ustadz. Benar. Oke, kita mulai. Bismillah. Semoga semua gangguan-gangguan kalau misalkan ada, semoga hilang. Ya. Bismillah.
Bismillahi arkik wallahu yashfik min kulli syai'in yu'dik wa min kulli ainin hasidin idha hasad. Bismillahi arkik wallahu yashfik min kulli syai'in yu'dik wa min kulli ainin hasidin idha hasad. U'idzuka bi kalimatillahi tamah min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainin lamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillah. Amin. Oke, cukup dokter. Apa yang dirasakan? Sekarang saya tahu rasanya tenang. Suara Ustadz juga merdu, jadi kan syahdu ya, jadinya membawa ketenangan yang luar biasa dalam tubuh kita sih sebenarnya. Sebetulnya itu rukyah. Oke. Rukyah. Itu aja? Iya. Jadi nggak pakai trik yang lain ya? Enggak. Kalau pakai trik yang lain itu Trik kan dukun saya ya? keluarkan keris. Oke, tapi saya paham dan apa yang disampaikan saya ini kalau misalnya dilakukan jangankan itu ya, saya sendiri saja yang non muslim saya merasa kalau misalnya itu dilakukan setiap hari ke saya itu akan bawa dampak yang besar sekali ke saya. Iya, menenangkan. Besar-besar Sebetulnya sekali. kan kalau orang tenang, penyakit jauh.
Besar sekali. Orang kalau tenang dia nggak akan kerasukan jin. Kalau tenang dia tidak akan terkena sihir. Kenapa? Karena orang tenang dia punya jiwa yang kuat, keyakinan yang kuat. Jin nggak bisa ganggu. Oke. Penyakit juga nggak bisa ganggu, kecuali fisiknya sudah lemah. Oke. Silakan duduk lagi, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersedia bangkunya meruqyah saya. Beruntung sekali saya. Pak Ustadznya nggak mau diruqyah. Karena maunya training aja supaya makin banyak yang pintar. Ya, tapi hari ini saya diruqyah. Wih, senang. Pak Ustadz, kalau misalnya Pak Ustadz meruqyah orang atau ini ya, ngobatin orang tuh biasa dikasih obat nggak sih pulang? Dia sebetulnya lebih kepada obat fisik ya. Contohnya untuk menenangkan. Biasanya saya pakai minyak wangi kasturi. Okay. Karena wangian kasturi, wangi-wangian itu dia akan, kan memang aromaterapi ya. Herbal. Herbal. Dia akan menenangkan wangi-wangian. Oh, herbal ya, herbal. Dia bisa herbal juga seperti madu, kemudian bisa habatus sauda, minyak zaitun, dan itu sebetulnya secara sains memang dia akan menguatkan fisik kan. Jangan kan itu bawang kunyit itu bisa dipakai dalam pengobatan memang. Betul. Ya, jadi tapi obat medis tetap jalan lanjut. Obat medis tetap harus jalan. Jadi tetap dikonsultasikan kepada dokter. Iya. Jadi bagi kalian semua, terutama sakit-sakit yang menurut kalian aneh, seperti misalnya kencing manis, kanker, ataupun apapun lah di luar sana ya, nggak mungkin batuk pilek datang ke dukun kan. Jadi penyakit-penyakit yang berat seperti itu punya. Ketika kalian frustasi, sebenarnya bukan datang ke dukun, karena frustasi datang ke dukun ya salah sambung. Dan ketika Anda frustasi, saya ngerti. Kadang-kadang kita berobat di medis ini kan frustasi, nggak sembuh-sembuh, nggak bisa sembuh, kesel. Mana dokternya bilang nggak apa-apa, atau dokternya bilang seperti ini tapi nggak sembuh-sembuh. Dokternya juga ngejelasin tapi memang nggak sembuh-sembuh, belum kunjung sembuh penyakitnya. Dan kita frustasi, datangnya cuma ke satu, ke Tuhan yang Maha Besar. Melalui, mungkin kalau misalnya kita nggak bisa, melalui perantara orang yang lebih dekat dengan Tuhan, melalui ustadz yang benar. Benar. Ya benar seperti ustadz ya. Metode ruqyah mandiri itu sebetulnya mudah. Kalau misalkan teman-teman di rumah mau melakukan ruqyah mandiri tanpa harus berobat ke peruqyah, itu cukup setiap hari mendengarkan ayat Al-Quran 30 sampai 1 jam. Cukup dengarkan. Kenapa? Karena itu akan menenangkan hati dan menguatkan jiwa, sehingga kalau hati tenang, jiwa kuat, pikiran juga pikiran kuat, fresh, semua penyakit dijauhkan. Kalau pikiran fresh, jiwa tenang, tidur nyenyak. Kalau tidur nyenyak sudah kan. Betul. Ini saya punya pengalaman juga. Ketika saya punya banyak masalah, kayak kemarin kan saya punya banyak masalah, saya nggak bisa tidur, lalu saya berdoa kepada Tuhan, saya bilang saya ikhlaskan semuanya ke tangan-Mu Tuhan. Kalau memang jalan saya seperti ini, atau memang jalan saya memang harus dihukum, saya bilang, saya ikhlas. Lalu saya bisa tidur nyenyak ternyata. Ini benar. Jadi ayat-ayat Al-Quran dan doa itu sebetulnya untuk menenangkan hati, sehingga orang yang sakit itu bisa ikhlas dengan karunia Allah. Kan sakit itu sebetulnya karunia untuk menghapuskan dosa dia, untuk mengangkat derajat dia. Kan hidup ini seperti kelas. Ya nggak mungkinlah kita di situ aja landai. Harus ada ujian supaya naik kelas. Begitu juga dengan usaha. Kadang kita naik turun usaha ini kan bikin kita stres dan jadinya penyakit. Sometimes dulu, apalagi dulu ya, kalau sekarang kan mungkin lagi perekonomian saya lagi naik ya. Kalau kayak dulu waktu turun, saya juga naik turun juga. Pada waktu turun saya ikhlaskan. Saya bilang oke, nggak apa-apa, tabungan saya masih ada. Apa yang saya punya masih ada. Kadang-kadang juga kita punya bisnis kan bisa bangkrut, bisa apa ya. Dalam hati saya ikhlaskan semuanya. Kalau memang ini kehendak jalanmu, saya bilang, saya akan ikutin semua takdirnya. Ternyata baik sekali. Benar. Jadi dari sakit, bisnis itu sama. Ketika ikhlas untuk menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, maka justru akan naik bukan turun. Mantap. Saya senang itu juga orang sakit itu juga ketika dia ikhlas menerima sakit yang sudah dititipkan sama dia, bukan dia tambah sakit, tapi justru dia sembuh. Contohnya itu banyak. Dan juga mungkin saya ceritain dikit, ini penting banget. Ketika orang sakit, ketika Anda sakitnya berat sekali. Contohnya kayak gini ya, kanker stadium 3. Saya pikir bukan hanya medis. Saya pikir ustadz pun akan sulit untuk menyembuhkannya. Tapi ketika datang ke ustadz,
diberikan pencerahan dan dia menerima penyakit ini Iya. dengan segala keikhlasannya. Sakitnya ini menjadi hal yang berbeda. Bukan artinya sakitnya menjadi sembuh. Benar ya Ustaz ya? Benar. Bukan artinya kita meruqyah atau kita pengobatan medis, sakitnya benar-benar hilang 100% tidak. Iya. Tapi akan memperpanjang umur. Iya. Quality life akan jadi lebih baik. Benar. Yang tadinya memang misalnya akan meninggal mungkin 1 atau 2 tahun lagi, tapi 1-2 tahun ini benar-benar berkualitas hidupnya. Benar. Karena sudah ikhlas itu. Akhirnya fokus dia adalah bagaimana mencari ridho Tuhan, ridho Allah. Bukan lagi mencari bagaimana supaya sembuh. Karena ketika dia mencari sembuh, justru akan memikirkan, kok nggak sembuh-sembuh ya? Kok udah kesini nggak sembuh, kesana kesini nggak sembuh gitu ya. Super sekali obrolan kita hari ini. Pak Ustadz, terakhir ini saya mau tanya, Iya. kalau ruqyah itu nggak bayar? Kalau ke UEA Center saya gratis, tidak bayar. Oke, Sekalipun Anda punya uang, sekalipun Anda kaya, datang ke tempat saya memang gratis. memang gratis. Tapi nggak boleh menyalahkan perukiah-perukiah yang lain ketika mentarif. Karena ya faktor ekonominya berbeda. Berapa sih normalnya? Normalnya sebetulnya nggak ada. Dia bergantung sih sebetulnya. Kan ada kesepakatan antara perukiah dengan pasien. Oke, mahal nggak sih tapi? Kalau yang teman-teman saya sih biasanya dia nggak mentarif. Jadi berapapun dikasih dia. Oh, seikhlasnya ya kayak gitu Seikhlasnya. punya ya. Entah mungkin dalam bentuk sedekah juga bisa, dalam Iya. bentuk titipan juga bisa. Iya. Ya. Pak Ustadz, misalnya saya ngerasa ini saya titip ya untuk sedekah. Tapi kalau juga di bisa. Jakarta itu dia memang karena banyak pengusaha ya. Di Malaysia ini kalau dibilang ikhlas, seikhlasnya pun orang akan ngasih di atas 1 juta biasanya. Oh iya, Kalau untuk ruqyah. lumayan tinggi ya. Di Jakarta tinggi. Karena saya pernah tinggal di Jakarta. Pernah Oke. meruqyah di Jakarta, saya tahu. Berarti tapi dihargain ya seperti itu ya. Oke. Dia nggak dihargain. Dia seikhlasnya. Oh. Seikhlasnya. Bukan pun kalau bukan. di Maksudnya Jakarta. itu dia peruqyah menghargai. kita menghargain Iya. si peruqyah tersebut, bukan dihargain secara nominal enggak Karena kayak gitu. di Jakarta tingkat intelektual orang lebih tinggi. Oke. Jadi dia lebih menghargain orang yang dianggap bisa kan. Artinya tapi semua orang bisa meruqyah. Semua orang bisa ruqyah. Semua orang bisa. Semua orang bisa ruqyah. Bahkan anak kecil bisa ruqyah. Tapi kalau misalnya ada yang ruqyah yang jualan sampai 5 juta, 15 juta, 25 juta itu wajar nggak Ustaz? Itu nggak wajar. Nggak wajar ya. Kalau saya bilang sama murid-murid saya yang ikut training saya, siapa yang kedapatan saya mentarif, maka saya akan keluarkan. Iya, karena bagi saya ruqyah itu dakwah ya, untuk menyampaikan kepada masyarakat, ini loh cara pengobatan yang benar, jangan ke dukun. Ke dukun kamu ditipu, ditarif dengan mahal. Kalau kemudian peruqyahnya narif mahal juga, ya Itu kadang-kadang saya nggak masuk Gimana? akal sih. Kadang-kadang datang ke dokter nggak mampu bayar. Datang ke ustadz pelit kasih duit. Tapi datang ke dukun 5 juta, 25 juta diusahain. Sampai pinjam duit tetangga. Ini benar loh, ini yang lapor dengan saya benar loh. Dan lucunya lagi, dukunnya ngomong dengan saya bahwa dia bilang, coba bayangkan ini ronsen katanya, kalau misalnya dokter ngambil paku katanya dari sini, berapa biayanya? Saya lupa jawab pada waktu itu Pak Ustadz. Kalau saya bisa balik lagi waktu saya pengen ngomong, dokter tuh sekolahnya lama. 6 tahun, belum lagi kalau spesialis bedah nambah lagi, belum lagi modalnya lagi bayar perawat, bayar mesin, bayar ini, bayar itu. Iya. Wajar kalau mahal. Ini dukun modalnya apa? Jampi doang kayak gini doang 25 juta enak banget. Aku berhenti aja lah jadi dokter, aku jadi dukun aja kalau kayak gitu. Ya, jadi kalau kami praktisi ruqyah itu banyak sekali menemukan orang-orang seperti ini yang rumahnya habis dijual, ladangnya habis dijual, dulunya orang paling kaya di kampungnya gitu ya, sampai hartanya habis semua demi untuk berobat kepada dukun gitu. Tapi kalau berobat ke peruqyah, Ustadz kan ikhlas gitu ya. Ya itu makanya saya buat UE Center sudah gratis gitu, udah nggak usah bayar sekalian gitu. Jadi ketika saya bacakan saya dan tim saya membacakan doa, memang niatnya mutlak untuk bantu, tidak ada embel-embel berapa ya amplopnya nanti. Oke, sip. Ini baru Ustadz dan peruqyah yang tepat. Jadi saya setuju banget. Kan mainnya di hati, ya kan? Hati keikhlasan yang mendoakan. Semakin ikhlas maka semakin berkhasiat. Oke. Kalau masih ada embel-embel amplop, uang, ya walaupun itu nggak bisa dinilai dari situ,
Ya, itu Tapi itu akan keikhlasan. Ya. mengotorin keikhlasan. Ya, tapi kalau misalnya pasiennya memberikan keikhlasan kayak gitu, punya sebagai tanda terima kasih ya sebenarnya apa salahnya, nggak ada yang masalah. Nggak ada masalah. Tapi jangan sampai ditarifkan, dipatok, apalagi dipaksa. Harusnya sama-sama tahu. Jadi peruqyah itu gimana supaya mengikhlaskan diri sehingga kemudian dia tidak mematok, ya. Kemudian yang diruqyah juga harus tahu juga bagaimana menghargain orang yang sudah berusaha untuk menolong dia. Kalau orang mampu, ya kasihlah banyak sedikit. Kalau nggak mampu ya nggak apa-apa. Kita juga yang meruqyah juga harus terima dengan ikhlas. Karena tujuannya adalah membantu. Bener. Kalau di UWE Center, kalau kamu nggak mampu, nggak ada ongkos datang, saya ongkosin. Yang penting kamu tinggalkan perdukunan. Jangan mau ditipu sama dukun lagi dengan trik-trik mereka. Kamu berobat di sini, betul-betul taubat. Sudah. Gratis, bahkan diongkosin. It means jangan dijadikan lahan bisnis. Benar. Karena ini tujuannya membantu orang. Ya, kalau mau bisnis yang lain. Bisnis skincare saya aja. Jadi kan kalian bisa gabung jadi agent, jadi reseller, jadi distributor di skincare saya. Jangan ruqyah dijadiin bisnis ya. Benar. Thank you Ustadz sudah datang sini. Saya amazing banget, luar biasa banget. Contoh satu lagi. Contoh macam saya punya bisnis di Indonesia, saya punya bisnis di Malaysia. Dari bisnis itulah saya kemudian buat UWE Center. Iya, sehingga bisa menggratiskan. Siap. Gitu. Ini, mau ngomong bisnis tadi ya di sini ya. Ini kebetulan yang buka kedoknya ini adalah pesulap merah. Iya. Ya. Kalau yang bukanya Ustadz Eri, ini mungkin selentingannya negatif nih. Iya. Nanti katanya, wah ini iri nih katanya. Ini katanya, oh punya usaha sejenis. Mohon maaf ya, saya kasih tahu ya. Apa salahnya punya usaha sejenis, tapi usaha Ustadz Eri halal. Benar di jalannya. Tentu kita yang halal, kita yang benar. Iri dong ngelihat sesuatu hal yang salah. Kita sama-sama di Indonesia, sama-sama buka izin di Indonesia, kita buka dan kita jalankan dengan lurus, yang di sebelah sana kok ngaco. Wajar kan seperti itu. Ustadz, kita perbaikin. Dan kebetulan saat ini yang membuka awalnya adalah pesulap merah. Jadi momennya pas. Tapi Ustadz setuju ya bahwa yang seperti itu harus diberantas ya? Memang setuju, nggak boleh dalam Islam memang itu. Gitu. Jadi kalau dalam Islam memang harus ada tim khusus untuk kerjanya itu menentukan ini memang dukun, ini dukun dan ini ditangkap, disuruh taubat. Kalau nggak mau taubat dipenjarakan. Ya, mudah-mudahan gurunya yang bersangkutan bisa dengar juga video ini dan bisa menyadarkan muridnya juga. Tapi ini enak dokter. Wah, mantap. Saya bungkusin. Bukan cuma enak, itu nggak pakai gula loh. Iya ya. Kok bisa? Kalau nggak pakai gula itu dia nggak bikin gendut dan nggak bisa bikin kencing manis. Tapi banyak manfaatnya. Ini spesial. Tapi saya percaya sama dokter karena dokter suka membongkarin skincare abal-abal gitu ya. Ya nggak mungkin buat abal-abal. Ustaz, jadi saya ini sulit loh. Iya. Tahu nggak kenapa? Karena saya bongkar seperti ini punya kan, saya kan dicap orang sok baik, sok paling benar. Makanya produk saya itu harus benar. Kalau nggak benar saya itu malu, saya digantung duluan. Kasar ngomong itu. Jangankan itu satu celah, satu titik aja di tempat saya itu bisa dibongkar. Karena apa? Karena saya sok benar. Ibaratnya kayak gitu, Ustadz. Iya. Jadi kayak misalnya kita menjadi pemuka agama ini kan ya harus memberikan contoh ibaratnya. Salah aja itu bisa. Bukan kita kan dinilai dari apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan. Makanya saya bilang sama tim saya sudah komitmen seumur hidup untuk UWE Center ruqyah gratis supaya tidak ada celah orang menuduh yang bukan-bukan. Oke, saya bukan Ustadz nggak pernah minta saya promosi, tapi kalau misalnya mau belajar di mana nih Ustadz? Hubungin ya. Kalau mau belajar bisa ke IG saya bisa. Ke TikTok bisa, kemudian ke YouTube juga bisa. Nanti ada admin. Oh, ada adminnya ya? Nah, kita ada training-training untuk belajar ruqyah. Oke. Thank you Ustadz. Sangat membantu sekali. Sisanya silakan kalian sendiri nilai. Saya akan buat 8 episode tentang dukun palsu berkedok agama. Saya nggak mau berdebat, saya nggak mau berkelahi, saya nggak mau tunjuk-tunjukkan dengan dia, saya nggak mau tuntutan juga dengan dia, karena tugas saya adalah seorang dokter, saya cukup mengedukasi saja. Episode 1 saya sudah datangkan dukunnya, episode 2 saya bongkar triknya, episode 3 kita akan bahas secara agama kemarin sudah tayang, episode 4-nya kita contohin ruqyah yang benar bagaimana. Ya, akan ada 7-8, silakan kalian yang nilai sendiri, cari kesembuhan kalian sendiri, cari hikmah kalian sendiri. Thank you semuanya.
Misteri Chat.